Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu semangat dalam belajar ya. Sebelum kita memulai pelajaran, di pagi hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam belajar. Untuk ketua kelas, Mas Syahrul, silakan dipimpin doanya ya. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Syahrul. Selanjutnya akan Ibu absen. Yang pertama, Syahrul Arifin. Hadir, Bu. Selanjutnya, Wahyunida Hairul Latifah. Hadir Bu. Selanjutnya, Oksana Jayawardani. Hadir Bu. Wulan Indah Sundari. Hadir Bu. Sri Dewi Ayu Shefa. Hadir Bu. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran minggu lalu ya. Akan kita ulas lagi materi sebelumnya agar kita benar-benar paham. Apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Bulan. Berbicara yang baik dengan bercerita, yaitu menceritakan berbagai pengalaman dengan pilihan kata dan ekspresi, Bu. Ya, bagus. Benar sekali Mbak Wulan. Nah, hari ini kita akan praktik berbicara yang baik dengan bercerita ya. Dengan cerita berbagai pengalaman kalian masing-masing. Dengan pilihan kata dan ekspresi yang tepat. Bagaimana sih berbicara yang baik itu, bercerita yang baik? Berbicara dan bercerita yang baik itu yang memahamkan dan jelas untuk pendengar itu mampu mendengarkan atau mampu mendengarkan dengan baik. Mereka bisa mendengarkan kita cerita atau berbicara itu dengan jelas. Seperti itu. Misalkan dengan bercerita, kalian bercerita apapun itu. Nah, si pendengar itu bisa jelas untuk mendengarkan cerita kita. Maka dari itu, jika kita berbicara atau bercerita, alangkah baiknya dengan jelas dan baik. Selanjutnya, saya akan menampilkan PPT untuk Mbak Bulan. Untuk bisa membantu saya ya untuk menampilkan PPT. Baik, berbicara yang baik dengan bercerita. Itu materi yang akan saya sampaikan. Bisa dilanjut, Mbak. Bercerita yang baik dengan bercerita. Misalnya, kita bercerita bahagia. Cerita bahagia itu misal cerita yang dari membuat kita senang, membuat kita bahagia dengan cerita tersebut. Misalnya kita habis pergi berwisata, berpergian atau berliburan dengan keluarga atau teman atau yang lainnya. Cerita bahagia itu seperti apa sih? Cerita bahagia itu seperti cerita seperti ini, kayak seperti kalian habis berwisata. Nah, di situ kalian bisa bercerita kepada siapapun itu tentang cerita kalian. Dan cerita itu membuat kalian tuh seperti bahagia, kayak yang seperti kalian berlibur ke suatu tempat, suatu wisata, misalnya ke pantai, ke gunung, ke puncak, atau ke suatu tempat yang indah dan di situ semuanya takjub membuat kalian tuh bahagia, senang. Nah, itu bisa dikategorikan cerita bahagia, cerita yang membuat kalian senang dan membuat kalian bahagia seperti itu. Nah, selanjutnya ada cerita sedih. Selain cerita bahagia juga terdapat cerita sedih. Cerita sedih itu seperti apa? Cerita sedih itu seperti kalian tuh tidak suka dalam di kejadian itu atau keadaan itu, seperti misal keluarga kalian ada yang meninggal, teman kesayangan atau teman kalian, saudara, pokoknya
pokoknya yang kalian suka atau yang kalian cinta itu pergi atau seperti itu, atau hewan peliharaan kalian, semisal apapun itu, hewan apapun itu. Nah, kalian tuh bercerita kepada orang. Nah, itu bisa dikategorikan cerita sedih, kalian cerita mengharukan, cerita sedih, itu seperti itu. Kalian cerita kepada seorang siapapun itu. Nah, itu bisa dikategorikan cerita sedih. Yang selanjutnya yaitu cerita mengesankan. Cerita mengesankan itu bagaimana sih? Cerita mengesankan itu cerita yang membuat kalian tuh masih teringat-ingat dengan cerita itu. Tentang yang masih mengesankan untuk kalian, yang membuat kalian tuh ya juga kategori senang, bahagia, seperti itu. Cerita yang mengesankan untuk kalian. Atau mengesankan sih tidak harus bahagia. Seperti yang masih kalian ingat, sangat ingat sekali. Dengan kata lain ya seperti terngiang-ngiang dengan cerita itu. Semisal kalian pernah mengikuti lomba, dan menang dalam lomba tersebut, atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang banyak manfaat, banyak faedah, kayak seperti dapat banyak pengalaman, banyak teman. Jadi cerita itu tuh menjadi cerita yang mengesankan seperti itu. Bisa dilanjut, Mbak Ulan? Nah, apa sih cerita itu? Yaitu cerita adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan baik berasal dari kejadian nyata, non-fiksi, ataupun tidak nyata, fiksi, atau suatu kerangka teks yang menjelaskan kejadian di dalam diri seseorang maupun diri sendiri di dalam kehidupan nyata atau kehidupan tidak nyata. Nah, cerita itu tidak harus dari pengalaman sendiri ya. Cerita itu bisa dari apa yang kalian baca. Misal kalian membaca buku, membaca novel, membaca apapun itu, seperti pokoknya bacaan-bacaan yang kalian bisa baca. Nah, dari situ kalian mendapati suatu peristiwa atau banyak peristiwa yang bisa kalian ceritakan, seperti itu. Tidak harus dari pengalaman kalian masing-masing, ya. Seperti kalian baca buku novel kan di novel kan ada cerita tuh, seperti kayak ada kejadian apa di novel itu. Nah, kalian bisa ceritakan kepada siapapun itu, kayak misal di situ ada cerita bahagia, ya kalian bisa cerita bahagia, bisa cerita sedih, atau di novel itu tuh sangat mengesankan, seperti itu. Kalian bisa menceritakan hal seperti itu. Jadi cerita itu tidak harus dari dari pribadi kita masing-masing, pengalaman kita. Jadi tidak harus jadi pengalaman kita, tapi bisa dari kalian membaca suatu bacaan atau buku atau misal koran, informasi-informasi yang bisa kita dapat seperti itu. Bisa dilanjut, Mbak Ulan? Apa sih tujuan dari berbicara dengan bercerita itu? Tujuannya itu melatih kita untuk berbicara dengan baik. Nah, dalam kita bercerita, misal kita bercerita kepada keluarga atau cerita kepada siapapun itu. Nah, kita di situ juga bisa melatih untuk kita berbicara dengan baik, melatih kita berbicara, melatih kepercayaan diri kita, bercerita pengalaman, seperti kalian berbagi pengalaman, bercerita. Nah, itu bisa kita melatih kepercayaan diri kita. Atau semisal kalian itu mempunyai cerita. Nah, cerita itu akan kalian ceritakan kepada seseorang. Nah, hal itu kan bisa membuat kita lebih pede tuh, percaya diri, kayak seperti pokoknya dalam cerita tuh kita bisa mendapatkan beberapa hal. Menambah pengalaman atau pengetahuan. Mendapat pengalaman atau pengetahuan itu semisal kita bertukar cerita. Nah, dari situ kita tuh dapat mendapatkan pengalaman dari teman yang kita ceritakan tersebut. Kita saling bertukar cerita, bertukar pengalaman. Aku loh habis ini misal gitu. Aku gini ya. Misal kalian cerita bahagia, terus teman kalian cerita sedih seperti itu. Nah, dari situ kita dapat memahami dari isi hati kita masing-masing seperti itu. Bisa dilanjut, Mbak Ulan? Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari PPT Ibu. Kurang lebihnya dari PPT Ibu bisa dilengkapi, maksudnya dalam artian apakah apabila kalian memiliki atau pengalaman atau yang lainnya bisa sekali diceritakan seperti itu. Apakah di sini ada yang ingin bercerita tentang
pengalaman pribadi kalian, misalnya seperti cerita-cerita, ya seperti tadi contoh, sedih, bahagia, mengharukan, menyenangkan, terus pengalaman seperti itu. Apakah ada yang ingin bercerita di sini? Silahkan. Ya, Bu, ada. Saya. Ya, silahkan Mbak Syifa bercerita. Ya. Cerita bahagia liburan di rumah. Selama liburan di rumah, aku banyak belajar. Senang banget karena ayahku juga cuti kerja. Jadi kita semua bekerja sama untuk memperbaiki rumah. Banyak yang dipelajari jika liburan di rumah. Di antaranya belajar masak, merawat tanaman, belajar dandan, juga yang paling penting kita bisa sholat berjamaah setiap hari tanpa telat. Khususnya ketika ayahku masih cuti. Sayangnya ayah cutinya hanya 1 minggu, jadi sisanya aku, adikku, dan bunda bertiga di rumah. Terkadang kita jalan-jalan ke mall, itu juga hanya karena mau membeli hiasan dinding untuk kamarku, karena cat baru membuat hiasan lama tidak cocok. Karena banyak waktu luang, akhirnya banyak juga komik yang aku baca. Seru, apalagi ketika adikku meminta diceritakan isi komiknya. Dia ketawa terpingkal-pingkal ketika mendengar suara Shinchan yang aku peragakan. Benar-benar pengalaman saat liburan di rumah yang menyenangkan. Begitu, Bu. Wah, liburannya menyenangkan sekali ya, Syifa. Sangat produktif. Seperti itu. Yang lain, apakah ada yang ingin bercerita lagi? Cerita yang lain selain cerita yang... Bu. Oh ya, silahkan, Mbak Nida. Jadi di sini saya akan bercerita tentang cerita yang menyedihkan. Jadi di rumah aku kan memiliki hewan peliharaan, yaitu kucing. Kucing itu kuberi nama Meme. Sudah beberapa tahun dia bersama aku dan keluargaku. Dia pun kurawat dengan baik dan penuh kasih sayang dari orang tuaku juga. Layaknya seperti anak orang tuaku sendiri, setiap hari diberi makan, minum, dimandikan, diajak bermain, dan sebagainya. Hingga dia nyaman sekali berada di rumahku. Setiap dia main keluar, pasti akan kembali ke rumah lagi. Karena mungkin dia sudah menganggap itu rumahnya. Terkadang, dia mengajak temannya main ke rumah. Hingga pada suatu hari, dia tiba-tiba tertabrak oleh kendaraan yang tidak bertanggung jawab, hingga dia luka-luka dan sakit hingga beberapa hari. Dari situ, aku dan keluargaku sudah berusaha mengobati dan merawat dengan baik, tapi hasilnya kucingku tidak sembuh-sembuh dan malah si meme kucingku itu meninggal karena mungkin sudah tidak tahan dengan luka dan rasa sakitnya. Pada waktu itu, aku sangat sedih sekali karena Meme adalah kucing kesayanganku. Tapi apa daya, mungkin itu sudah takdir si Meme dan aku harus mengikhlaskannya. Mungkin itu saja cerita dari saya, Bu. Baik, terima kasih Mbak Nida sudah cerita. Yang lainnya bisa cerita lagi. Saya Bu, di sini saya akan cerita tentang cerita mengesankan. Di sini saya ingin bercerita tentang pengalaman mengesankan saya, yaitu pengalaman saya mengikuti ekstrakurikuler sewaktu SMP, yaitu Pramuka, salah satu ekstrakurikuler yang sangat aku suka. Pada waktu itu pernah diadakannya kemah bersama satu kabupaten, dan juga diadakan berbagai macam perlombaan sandi rumput dan lomba-lomba banyak lainnya. Dan di malam harinya diadakan menonton film bersama yang sangat seru. Selain mendapat banyak pengalaman, juga dapat mengenal banyak sekali teman-teman dari berbagai daerah yang bermacam-macam. Kita juga diajarkan untuk belajar mandiri, gotong royong, dan saling membantu satu sama lain, seperti mendirikan tenda bersama, memasak
bersama dan juga makan berbagi bersama. Hal itulah yang sangat mengesankan bagi saya. Mungkin itu cerita dari saya, Bu. Sangat seru ya pengalamannya, Osa. Nah, dari berbagai cerita kalian dapat dilihat bahwa cerita itu ada berbagai jenis ya. Dari cerita yang sedih, menyenangkan, bahagia, mengesankan, yang membuat kalian masih teringat dengan cerita tersebut. Dan jika menyampaikan cerita itu sesuai dengan isi ceritanya ya, agar cerita itu menarik dan enak didengar maupun dilihat ekspresinya. Misal seperti tadi Mbak Syifa cerita tentang bahagia ya, cerita bahagia itu seharusnya ekspresinya itu kayak bahagia, kayak suka gitu, kayak seperti cara menyampaikannya itu sesuai gitu sama ceritanya. Dan seperti Mbak Nida tadi cerita sedih. Nah, di situ ekspresinya bisa masa ya seperti cerita sedih itu bahagia kan ya kayak kurang tepat seperti itu. Terus cerita mengesankan ya seperti raut wajah kita tuh seperti masih terkesan dengan cerita itu, seperti itu biar tepat tuh. Apakah ya ada yang ingin bertanya tentang materi bercerita ini? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Umpamanya kalau saya itu bercerita yang tentang sedih-sedih, Bu, tapi ekspresi saya itu malah senang. Itu bagaimana ya, Bu? Nah, hal seperti itu kurang tepat, Mas. Ya, seperti masa ya cerita sedih itu raut muka kita bahagia kan kurang tepat. Jadi si pendengar atau si yang melihatnya itu kayak kurang tepat. Lah, masa ya cerita kok gitu seperti itu Kak. Pendengar tuh jadi kurang itu, kayak kurang bingung kayak seperti itu. Dia itu harus bagaimana? Seperti itu. Pokoknya pada intinya itu kurang tepat dan kurang bagus. Seperti itu Mas Syahrul. Baik, Bu, makasih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Saya izin bertanya, Bu. Bagaimana mempraktikkan bercerita dengan ekspresi yang tepat dan menggunakan pilihan kata yang tepat? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Untuk Mbak Wulan, apakah pertanyaannya bisa diulangi kembali? Mohon maaf, tadi ada kendala di saya. Baik, Bu. Izin bertanya, bagaimana mempraktikkan bercerita dengan ekspresi yang tepat dan menggunakan pilihan kata yang tepat? Seperti itu, ya baik, akan saya jawab. Mempraktikkan bercerita dengan ekspresi yang tepat dan menggunakan pilihan kata yang tepat itu seperti ekspresi yang tepat ya kayak seperti tadi ya, semisal cerita bahagia ya raut mukanya itu bahagia kayak sumringah, bahagia suka gitu seperti itu. Kalau misal sedih ya sedih kayak kurang
kurang senang gitu dengan cerita itu karena cerita sedih seperti itu. Nah, mengesankan ya seperti tadi. Terus pilihan kata yang tepat ya sesuai dengan kata yang baik, yang bagus seperti itu, kayak katanya itu bisa dipahami, bisa dimengerti, tidak bertele-tele ataupun dengan kata yang sulit dipahami. Seperti itu Mbak Wulan, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Adakah yang mau bertanya kembali? Izin bertanya, Bu. Ya, Seperti silakan. apakah pilihan kata yang tepat untuk menyusun cerita ya, Bu? Ya, seperti tadi ya, tetap seperti yang ya, seperti katanya tuh yang jelas, tidak bertele-tele, mudah dipahami. Kayak kita menyusun cerita juga melihat sebelumnya dengan kata yang baku, sesuai dengan isi cerita. Pokoknya intinya yang tepat seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami, Mbak Oksa? Sudah, Bu. Baik. Untuk pembelajaran Ibu kali ini bisa disimpulkan ya untuk bisa disimpulkan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya. Ya, silahkan, Siva. Jadi kesimpulannya adalah dalam kita bercerita baiknya sesuai dengan bahasa, kata, dan ekspresi dalam cerita tersebut, dan dalam berbicara dan menyampaikan disesuaikan dengan apa yang kita sampaikan, agar sesuai dengan apa yang kita ceritakan. Hal itu akan memudahkan kita dan membuat tertarik pendengar dan juga yang melihatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Siva. Nah, apakah masih ada pertanyaan yang kurang jelas untuk kalian? Jika tidak, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kali ini dan memberi sedikit arahan. Dan seperti yang disimpulkan tadi, dalam bercerita kita harus memperhatikan kata dan ekspresinya agar cerita itu baik dan tepat dan menarik juga jika didengarkan. Dari bercerita, kita juga dapat belajar untuk percaya diri dan melatih kita untuk dapat berbicara dengan baik. Dan ingat, selalu memperhatikan bahasa yang kita gunakan agar tepat dan baik ya. Di sini, Ibu juga akan memberi kalian tugas individu, yaitu membuat teks cerita dari buku cerita atau yang lainnya, yang baik dan benar. Dan nanti juga akan dipraktikkan membaca ceritanya dengan ekspresi yang tepat pula. Seperti tadi ya yang sudah saya jelaskan, jika bahagia, kalian juga mempraktikannya dengan bahagia ceritanya. Jika sedih, maka kalian juga menyesuaikan seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Yang kurang jelas mungkin tugasnya? Jika tidak ada, mungkin sekian dari pembelajaran saya hari ini. Apabila kurang jelas, bisa ditanyakan lewat grup ya nanti. Mohon maaf atas saya sudahi. Dan terima kasih atas kalian yang sudah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.